Kalau melihat Maarten Pas sih ya sebuah kejutan yang luar biasa juga ya. Kan Ajax kita tahu bukan tim sembarangan kan. Dia tim yang penuh dengan sejarah. Mungkin bisa dibilang tim terbesarnya Belanda itu Ajax gitu. Kalau dari update terbarunya Kurzawa nggak dibawa ke Solo ya. Dia masih ada di Bandung untuk melatih fisiknya kembali. Karena setahu saya sih udah setahun dia nggak main ya. Artinya Assalamualaikum Sobat Injury Time, saya Subhan Irawan dan kalian tengah mendengarkan podcast sepak bola yang akan membahas kabar seputar review pertandingan, kabar seputar bursa transfer, dan fakta-fakta menarik dari dalam dan luar lapangan. Untuk episode kali ini sama seperti episode sebelumnya, saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh rekan saya dari ruang redaksi tvnews.com. Untuk episode kali ini, saya ditemani oleh salah satu senior saya di tvnews.com, Kang Ferdian. Kang, apa kabar Kang? baik. Oke Kang, pekan ini di Liga Champions telah mereka pertandingan terakhir. Hari Kamis kemarin sebanyak 18 pertandingan telah berjalan. Telah selesai menghadirkan sebuah drama. Sebelum kita bahas satu persatu pertandingannya, Kang, menurut Kang Ferdian sendiri ada pertandingan yang buat Kang Ferdian terkejut gak atau menghadirkan sebuah drama yang menarik untuk kita bahas di podcast kali ini? Ya, kalau dari pekan terakhir Liga Champions ini banyak pertandingan menarik ya. Salah satunya itu ada Benfica lawan Real Madrid, salah satu kejutan terbesar di pekan ini. Karena secara tidak terduga Benfica bisa mengalahkan Real Madrid. Padahal sebelum pertandingan kan banyak yang memprediksi Real Madrid bisa menang mudah dengan Benfica. Apalagi dengan catatan 2 pertandingan sebelumnya ketika Arbeloa masuk ke Selalu menang ya? Selalu menang, betul. Tapi ketika misalnya ketika pertandingan dimulai, ternyata di situasi di lapangan juga cukup berbeda gitu ya. Artinya kita bisa lihat kalau pertandingan ini betul-betul membuat Real Madrid menderita gitu. Ini kan kalau nggak salah ini pertandingan kelimanya Arbeloa bersama Real Madrid. Secara so far di setengah 5 pertandingan ada 2 kekalahan, 3 pertandingan dan kemenangan. Nah, menurut Kang Ferdian sendiri, apakah sejauh ini so far Real Madrid menunjuk Arbeloa ini sudah keputusan tepat, atau sebenarnya manajemen Real Madrid ini terlalu terburu-buru menunjuk Arbeloa sebagai pelatih kepala? Sedang kita tahu Arbeloa basicnya belum ada pelatih kepala, kan masih pelatih tim akademi. Tim Castilla ya. Nah, menurut Kang Ferdian gimana? Setelah kita melihat kekalahan di markas Benfica, sebenarnya dramatis ya. Betul. Di menit terakhir Itu kalau lihat pertandingan di beberapa pertandingan sih memang sampelnya masih sedikit ya, karena dia baru memainkan beberapa pertandingan saja, baru 5 kalau tidak salah kan tadi yang disebutkan juga. Jadi kita belum bisa nilai secara utuh, secara penuh kalau misalkan ini Arbeloa ini bisa nggak sih menangani Real Madrid gitu. Nah, itu ada statement menarik dari Kylian Mbappe selepas pertandingan lawan Benfica. Dia ngomong kalau tim ini tuh bukan tim pemenang gitu. Artinya memang selain masalah teknis, itu ada masalah mentalitas gitu di tim Los Blancos ini. Makanya ketika misalkan si Mbappe ngomong tim ini bukan tim juara gitu, itu kan jadi pukulan telak buat pemain lain kan. Artinya memang di ruang ganti lagi panas nih kayaknya antara satu dua pemain, antara pelatih dan pemain. Meskipun Arbeloa di press con-nya dia ngomong kalau itu memang salah saya. Artinya kekalahan ini bukan salah pemain tapi salah pelatih. Tapi kan dengan statement keras dari Mbappe itu menunjukkan kalau ya tim ini lagi ada masalah nih. Masalah gitu, gak cuma di lapangan tapi di ruang ganti. Betul ya. Itu juga ada fakta menarik nih, Kang Fer. Ternyata sebenarnya Benfica kalau misalkan dia itu nggak mencetak gol di menit akhir, dia nggak bisa lolos ke ini ya, playoff ya. Soalnya kalau misalkan dia menang 3-2, agresif jumlah golnya itu sama dengan Marseille. Jadi kalau misalkan dia sama golnya, ada potensi dia tuh nggak lolos. Cuma kalau karena golnya dramatis ya, Kang Fer ya? Dramatis itu betul-betul di luar ekspektasi ya. Itu juga kan disinggung juga kan sama Mourinho kan. Dia ketika mudah unggul 3-2 misalkan, secara logika biasanya tim yang bertahan tim yang unggul itu kan bertahan total tuh. Paling dia yang masuk ke kotak penalti ketika situasi bola mati paling ya mungkin 2-3 orang pemain kan. Tapi tiba-tiba Trubin disuruh Mourinho ke depan kan. Seorang kiper. Maksudnya gawang tim sekelas King Madrid. Luar biasa sekali ya. Maksudnya ketika misalkan udah unggul 3-2 apalagi sih ya. Kan istilahnya begitu kan. Cuman ketika Mourinho tiba-tiba
Trubin suruh maju gitu, dia mencetak gol kan betul-betul meledak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari proses gol yang keempat, dia ini agak blunder sih sebenarnya dari Madrid ya. Soalnya kan yang jadi pemain pagar betisnya cuma sedikit, itu sudah yang di kotak penalti cuma 5. Sementara jumlah pemain Benfica-nya ada 8. Betul. Jadi secara hitung-hitungan aja jumlah pemain Benfica kalah. Gitu kan. Jadi mungkin Arbeloa memang belum bisa mengalahkan si gurunya kali ya. Arbeloa berhadapan dengan Real Madrid, Benfica yang dilatih sama si Jose Mourinho, yang nggak lain juga mentornya Arbeloa waktu di Madrid. Kalau enggak ya itu. Jadi Mourinho tuh pengen jual diri dalam tanda kutip kan. Madrid juga katanya lagi nyari-nyari pelatih baru nih buat musim depan ganti Xabi Alonso. Berarti belum fix berarti ya si Arbeloa. Belum fix. Dia masih sampai akhir musim kan. Dan Mourinho menurut beberapa pemberitaan di media Spanyol tuh dia menjadi salah satu kandidat dari calon pelatihnya Madrid. Makanya mungkin pertandingan kemarin juga jadi ya ajang show off lah gitu. Tapi kalau misalkan balik ke Jose Mourinho balik ke Madrid, bukannya ini nanti gaya mainnya balik lagi ke parkir bus itu kan nggak cocok. Iya. Tapi kalau lihat kita lihat sejarah Madrid sih, memang Madrid ini bukan tim yang mengandalkan position ball. Dia kan lebih mengandalkan serangan balik counter attack. Ketika misalkan dilatih Ancelotti kan gila banget kan, maksudnya dia counter attack dari Vinicius, dari Benzema, maupun di era sebelumnya ada Ronaldo, ada Bale, ada Benzema juga. Itu kan betul-betul klop lah dengan strategi counter attack itu gitu. Tapi ketika dilatih Xabi Alonso malah position. Ya. Karena katanya sih kalau misalkan laporan dari media-media Spanyol ya, jadi Madrid tuh dia bermainnya lebih bebas kan. Waktu zaman Ancelotti itu dia lebih dikasih kebebasan sama Ancelotti. Pemain misalkan boleh menunjukkan aksi individunya, tapi ketika misalnya Xabi Alonso dia lebih rigid kan. Misalkan nih koridor A, lu harus ngapain aja, Xabi Alonso. Sementara di Ancelotti ya lu main-main aja. Ya. Walaupun memang ada koridor-koridornya kan. Jadi istilahnya gitu. Kalau di Madridnya Ancelotti sama Zidane, taktik ngikutin pemain deh. Iya, tapi kalau kurang lebih seperti itu ya. Pemain harus ngikutin taktik. Terbalik jadinya. Balik, makanya pecah kan akhirnya. Oke, berarti dengan kemenangan ini Benfica atas Madrid, mereka mendapatkan 1 juta tiket lolos ke fase playoff. Dan menariknya, mereka juga berpotensi ketemu lagi sama Real Madrid ya di babak playoff-nya. Nah, selain Real Madrid, ada kejutan apa lagi nih, Bung, di fase terakhir kemarin di penyisihan grup Liga Champions? Ya kalau dari ini sih salah satu pertandingan yang cukup menggiurkan juga ada PSG, dia ditahan imbang oleh Newcastle. Akhirnya sang juara bertahan, nggak lolos langsung 8 besar, tapi harus lewat playoff. Itu juga salah satu kejutan menarik lainnya. Tapi kalaupun PSG harus melewati fase playoff, sebenarnya juga musim lalu kan pas juara juga lewat playoff. Mungkin aja mereka mau mengulangi ya. dia kayak mesin diesel, telat panas kan. Telat panas. Terus juga ada Arsenal. Bung, bagaimana nih pendapatnya Arsenal? Unbeaten 8 pertandingan. Arsenal yang baru kalah dari MU sih tapi. Tapi kalau misalnya Arsenal musim ini di Liga Champions ya selain menyerangnya kuat, ini defense-nya kuat juga. Baru dia itu pemuncak klasmen di Liga Champions sebagai tim yang paling sedikit kebobolan. Berarti kan secara antar lini, di lini depan, lini pertahanan mereka sama-sama solid. Iya. Kalau lihat di Liga Champions musim ini kan ada 5 tim Inggris tuh yang lolos ke fase knockout. Ada Arsenal, ada City, kemudian juga ada Liverpool, Chelsea, sama Newcastle ya. Artinya memang persaingan lagi ketat banget gitu ya. Kalau bicara spesifik Arsenal, memang musim ini salah satu pertahanan terbaiknya memang punya Arsenal gitu. Dia punya punya sistem bertahan yang oke, kemudian juga lini tengahnya juga cukup kuat, cukup padat gitu ya dengan pemain-pemain yang ada. Jadi nggak heran kalau misalkan di Liga Champions dia bisa ada di puncak klasmen, lolos ke babak selanjutnya. Pun dengan di Liga Inggris dia juga sejauh ini sih masih ada di puncak ya. Iya, tapi jaraknya lumayan ketat ya sama City ya. Tapi kita lihat aja di bursa transfer nanti kira-kira City sama Arsenal ada perubahan nggak? Iya, ketar-ketir juga sih ya. Kalau misalkan lihat dari sejauh ini ya, dari fase grup Liga Champions, kira-kira menurut pandangan Kang Fer nih, kira-kira tim mana nih yang bakal lolos seenggaknya dari fase knockout lah ke perempat final atau semifinal? Kalau bicara yang lolos sih masih agak jauh ya, dan agak sulit juga karena
seperti di babak sebelumnya juga kan banyak kejutan tuh. Cuman mungkin tim-tim tradisional kayak Barcelona, kemudian juga Arsenal, Liverpool mungkin lebih sedikit punya advantage lah buat lolos ke babak berikutnya. Cuman jangan lupakan juga tim-tim kayak Benfica aja gitu ya, yang bukan tier 1 Eropa, dia bisa ngalahin Madrid gitu. Sama satu lagi kejutannya, kalau soal bicara tentang kejutan, Bung Fer, ada satu klub Eropa sekarang ini lagi tren sebagai penghancur raksasa Eropa, namanya Bodo Glimt. Di pertandingan sebelumnya kan dia mengalahkan City, pertandingan terbaru dia mengalahkan Atletico Madrid di kandangnya Atletico Madrid. Hasil itu juga membuat Bodo Glimt ini mendapatkan jatah terakhir ke fase playoff. Artinya kan ya tim-tim kasta kedua atau kasta 3, maksudnya bukan dari luar 5 liga Eropa ya, itu nggak bisa dianggap lagi sekarang ya. Tim sekelas Bodo Glimt aja bisa mengalahkan Manchester City, tim sekelas Benfica bisa mengalahkan Real Madrid. Mungkin Liga Champions ini banyak kejutan. Halo pemirsa YouTube TV One Newscom, jangan lupa saksikan program One News Sore setiap hari pukul 6:30 malam dan One News Teropong setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6 sore hanya di kanal YouTube TV One Newscom. Setelah membahas Liga Champions, sekarang kita beralih ke bursa transfer. Kang Fer, ada satu kejutan yang cukup menarik di bursa transfer kali ini. Salah satu pemain timnas Indonesia, Martin Paes, secara pengucuran hampir bergabung atau sebenarnya udah deal ini Martin Paes ke Ajax Amsterdam. Jadi kita ambil podcast ini itu masih belum resmi, tapi sudah mungkin sekitar 95% lah. Karena Martin Paes juga sudah terlihat di stadionnya Ajax ya, Johan Cruyff Arena ya, kemarin kan sudah ada di stadionnya. Kemudian juga per kemarin tuh sudah tes medis, jadi mungkin tinggal diresmikan saja ya. Kalau melihat Martin Paes sih ya sebuah kejutan yang luar biasa juga ya, kan Ajax kita tahu bukan tim sembarangan kan, dia tim yang penuh dengan sejarah. Mungkin bisa dibilang tim terbesarnya Belanda itu Ajax gitu. Dia juga berhasil melahirkan beberapa bintang dunia dari Johan Cruyff, kemudian juga ada Wesley Sneijder, lalu ada seingat saya sih ada Van Basten juga pernah di sana. Jadi banyak pemain kelas dunia gitu di sana. Tapi berarti kalau misalkan nih Martin Paes resmi gabung di Ajax, berarti Martin Paes akan menjadi pemain berpaspor Indonesia pertama di Ajax berarti ya. So, kalau misalkan bicara sejarah nih, Bung Fer, tahu nggak kalau sebelum Martin Paes ada satu kiper keturunan yang udah main di Ajax? Siapa tuh? Cluenya dia ini namanya mirip dengan salah satu legenda komedi dari Betawi. Namanya siapa? Nggak tahu. Benjamin Van Leer. Benjamin Van Leer kalau sebagai fun fact buat teman-teman ya, dia ini punya keturunan dari Surabaya. Dulu sempat dirumorkan bakal main di Indonesia, cuman sayangnya dia pensiun dini. Tahun 2022 dia udah pensiun, padahal umurnya sekarang masih 33 tahun sebenarnya. Jadi cukup disayangkan ya. Berarti secara nggak langsung di Ajax ini darah Indonesia sebenarnya lumayan banyak ya. Kepala pencari bakat PSSI sekarang kan Simon Tahamata kan dia orang Maluku asli kan sebenarnya. Cuman dia memang nggak pernah main di timnas Indonesia, mainnya di Belanda. Cuman kan ya tadi ya betul Bung Sumban sebutkan kalau Ajax tuh kental juga dengan Indonesianya gitu. Tapi gak cuman Martin Paes kabarnya mau ke Ajax. Kang Fer, ada satu lagi pemain timnas Indonesia, Dan James. Tapi masih rumor kan, kita nggak tahu ya. Cuman yang udah hampir pasti itu adalah Martin Paes. Kalau dari beberapa laporan media Belanda sih yang terbaru ya, memang Dan James tuh beberapa bulan lalu dia jadi salah satu incarannya Ajax kan. Nah, sekarang tuh menurut laporan media Belanda tuh Ajax pengen rekrut Zinchenko kan. Cuman karena mandek, akhirnya salah satu opsi yang pengen diambil oleh Ajax itu yaitu Dan James. Dan James juga mainnya lumayan bagus di betul. Lalu kita kembali ke Martin Paes. Kalau misalkan dari statistik, kira-kira peluang si Martin Paes jadi kiper utama Ajax menurut Kang Fer gimana? Bisa nggak kira-kira nih? Kalau bicara kedalaman skuad dari Ajax sih kan dia punya 3 kiper kalau Martin Paes masuk kan. Yang satu dia udah keluar tuh yang usia 42 tahun. Iya, dia udah ke klub masa kecilnya ke Heracles. Kemudian juga kiper yang pinjaman dari Liverpool dia menjadi kiper utamanya Ajax musim ini.
Cuman memang kalau untuk menjadi kiper nomor 1 musim ini mungkin agak sulit ya. Dia baru datang kembali lagi ke Belanda, kemudian juga dia harus bersaing dengan pemain pinjaman Liverpool. Itu juga jadi salah satu faktor. Makanya 6 bulan ini bakal sangat menentukan nih buat Paes, karena ketika misalkan dia perform, mungkin dia bakal dinaikkan menjadi kiper nomor 1 ketika si kiper pinjaman Liverpool itu dipindahkan. Tapi ada kabar buat si Ajax ini nambah kiper lagi atau enggak sih? Atau sebenarnya cukup Martin Paes aja dibeli? Kalau dari laporan Belanda sih ya, Martin Paes ini memang disiapkan untuk menjadi kiper cadangan berpengalaman. Artinya Ajax tidak menutup kemungkinan di bursa transfer musim panas beli lagi kiper yang mungkin secara kualitas ada di satu tingkat di atas Martin Paes. Cuman kita nggak tahu kan 6 bulan ini Martin Paes nih bakal dapat kesempatan apa enggak? Nah, iya, terus juga bisa nggak nih menunjukkan kualitasnya dia ke misalkan untuk jadi kiper nomor 1-nya Ajax. Nah, makanya di 6 bulan pertama ini Martin Paes memang harus betul-betul menunjukkan kualitasnya. Jadi ketika misalkan musim depan mungkin manajemen Ajax berpikir kan, ya udah kita punya kiper yang ngapain beli lagi kan, mending kita memperkuat sektor lain misalkan. Terus juga kalau misalkan benar Martin Paes jadi kiper pertama sebenarnya jadi keunggulan juga buat si Ajax kan, dapat exposure dari betul, ya. Betul. Halo pemirsa YouTube TV One Newscom, jangan lupa saksikan program One News Sore setiap hari pukul 6:30 malam dan One News Teropong setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6 sore hanya di kanal YouTube TV One Newscom. Bung Fer, ini yang terakhir kita akan bahas tentang seputar Super League nih. Untuk pekan ini pertandingan yang akan jadi sorotan ini Persib melawan Persis Solo. Nah, menurut Kang Fer sendiri, sebelum kita bahas pertandingan, kita bahas dulu dari bursa transfer Persib nih. Gimana nih Kang Fer melihat bursa transfer Persib? Wah, gila-gilaan banget deh. Persib ya, musim ini di paruh musim. Ya, kalau lihat bursa transfer Persib paruh musim ini sebetulnya nggak jor-joran juga sih. Sebetulnya kan hanya 2 pemain yang masuk tuh. Dibandingkan misalnya dengan Persija yang ada Fajar Faturrahman, ada Shen Patinama, kemudian juga ada pemain asingnya masuk lagi kan. Artinya memang seperti yang diucapkan sama pelatihnya Bojan Hodak, dia ngomong kan kalau ya kita udah jadi juara paruh musim, kita udah juara di ACL 2 fase grup. Artinya kalau misalkan dia menambah banyak pemain akan merusak kondusivitas dari ruang ganti gitu. Juga bakalan berubah ya. Makanya mungkin dan yang menariknya ketika misalkan kedatangan Kurzawa, mantan ex-PSG, kemudian juga ada Dion Max, pemain timnas U23, itu kan sebenarnya menambal aja. Kayak Kurzawa menambal Rezaldi Hehanussa yang ke Persik. Kemudian juga ada Dion yang menambal Hamra atau adiknya Rezaldi yang sama-sama juga ke Persik. Ya, artinya ini gali lubang tutup lubang lah gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari statistik permainannya si Layvin Kurzawa, kalau menurut Kang Ferdian sendiri sebenarnya keputusan Persib tepat gak sih datangin ke Layvin Kurzawa? Karena kita lihat di musim lalu si Layvin Kurzawa ini kan lebih banyak berada di ruang perawatan medis ketimbang di lapangan ya. Kalau misalkan di flashback juga, Persib ini juga sering banget datangin pemain bintang mulai dari Charlton Cole, Essien. Tapi ya mungkin yang paling bagus sebenarnya Essien paling bagus nggak sih menurut yang selama di Persib? Essien sih ya sosok lah, bukan yang ya dia bintang dunia, kita akuin itulah. Cuman untuk levelnya ketika misalnya di Chelsea atau Real Madrid sih memang nggak segitu gitu. Cuman oke lah, sosok aja. Kalau gitu. misalkan dibandingkan dengan Layvin Kurzawa yang datang ke Persib saat ini, ekspektasi Kang Fer gimana buat Layvin Kurzawa di Persib? Ya, sebetulnya kedatangan Kurzawa ini kan buat menambal kehilangan Rezaldi Hehanussa ya. Itu kan ya kalau secara kualitas memang di atasnya Rezaldi. Cuman kalau melihat dari kualitas dan pengalaman yang dimiliki ya siapa sih yang meragukan Kurzawa gitu. Pernah main di PSG, kemudian pernah main sama Mbappe, Neymar, Verratti dan lain-lain gitu. Nah, itu juga bisa menghadirkan kualitas di lini pertahanan Persib karena di fase-fase ini bukan hanya butuh pemain yang jago di atas lapangan gitu. Artinya butuh mentalitas juara, punya ketenangan, punya jiwa kepemimpinan dan itu ada di Kurzawa. Mungkin kalau lihat dari fisik gitu ya. Ya mungkin dia nggak bisa main misalkan 90 menit
atau setiap main week in week out dia bisa main. Tapi ketika misalkan dia ada di ruang ganti, itu bisa mempengaruhi juga gitu, karena bisa jadi mentor juga ya. Bisa jadi mentor juga, bisa jadi dia juga bisa main di beberapa posisi kan, bisa di LCB, bisa di lane wingback, kemudian juga kemudian juga dia bisa di depan kan, artinya Bojan punya beberapa opsi gitu untuk memainkan Kurzawa. Tapi setelah mendatangkan Layvin Kurzawa, tapi sepertinya nggak bisa langsung dimainin ya. Jadi para pebota harus sabar dulu nih. Pertandingan melawan Persis Solo, sepertinya Layvin Kurzawa belum bisa tampil. Ada update terbaru dari Persib tentang Layvin Kurzawa? Kalau dari update terbarunya, Kurzawa nggak dibawa ke Solo ya. Dia masih ada di Bandung untuk melatih fisiknya kembali. Karena setahu saya sih udah setahun dia nggak main ya. Artinya udah cukup panjang lah sebagai pemain profesional, dia butuh mengembalikan kondisi fisik, terus juga kondisi mentalnya juga. Mungkin pertandingan selanjutnya lawan Malut, ya kalau Bojan sih biasanya dia kalau pemain cedera atau belum siap tuh dikasih menit bermainnya bertahap tuh. Misalkan kayak Kurzawa dia main di Malut United mungkin hanya 15 menit. Pertandingan berikutnya dikasih 30 menit. Pertandingan berikutnya baru satu babak. Sekalian tes fisik juga ya? Iya. Nggak harus langsung main full soalnya kan time. Bojan juga ngomong, kalau saya memainkan Kurzawa hari ini lawan Persis Solo, dia pasti cedera. Iya. Tadi tuh soal bursa transfer, sekarang kita bahas tentang prediksi pertandingan. Persib lawan Persis Solo. Secara statistik jelas Persib diunggulkan. Ya, nah, kalau menurut Kang Firly ini kira-kira bakal ada kejutan nggak sih di pertandingan Persib sama Persis Solo nanti? Mungkin jadi peringatan ya buat Persib gitu. Hati-hati karena Persis Solo pertama main kandang, dia dalam tekanan untuk lolos dari degradasi. Kemudian juga dia berdatangkan banyak pemain baru, khususnya pemain asing. Itu jadi salah satu upgrade yang harus diwaspadai oleh Persib. Karena secara memang di atas kertas Persib unggul, dia punya pemain-pemain yang lebih bagus. Kemudian juga dia sekarang ada di peringkat pertama. Tapi sekali lagi kalau ini Persis Solo, artinya ketika main di kandangnya dia pasti bakal mati-matian untuk menjaga poin gitu. Persib juga harus hati-hati karena di bawahnya ada Persija, ada Borneo, ada Malut United. Ketika Persib kepleset di pertandingan Persis nih lawan Persis, dia bisa tiba-tiba direbut kan puncak klasemennya sama 3 atau 4 tim di bawahnya gitu. Terus juga kalau lihat dari Persis Solo juga sebetulnya dia musim ini kalau lihat dari statistiknya gitu ya, sebetulnya nggak buruk-buruk amat lah sebagai sebuah tim gitu. Hanya saja memang dia kurang klinis di depan gawang, betul. Ya. Terus juga pertahanannya kadang-kadang dia suka sering kehilangan konsentrasi di 15 menit awal atau 15 menit terakhir gitu. Nah, Persib itu bisa memanfaatkan itu ketika misalkan Persib main di kandang Solo, kandang Persis dia cari gol cepat. Seperti lawan sebelumnya tuh, lawan Persija cari gol cepat, bertahan total, dan itu works gitu ya. Dan Persib juga harus mewaspadai juga serangan baliknya Persis, betul. Ya. Apalagi kan di pertandingan nanti Klok absen karena dia cedera kan. Iya. Itu jadi salah satu keuntungan juga buat Persis gitu. Oke, terakhir nih Kang Fer. Prediksi kira-kira Persib skornya berapa? Susah sih disebutkan, cuman menurut saya sih bakal ketat ya. Bakal ketat. Persib walaupun menang mungkin nggak akan mudah. Persis pun kalaupun dia bisa mencuri poin, itu pun tidak akan mudah. Artinya kedua tim bakal bermain, kalau saya prediksi sih mungkin bakal hati-hati. Terutama untuk Persib yang dia nggak mau kecolongan, karena Persis Solo ini pemain-pemainnya juga punya skill individu yang oke kan. Punya punya kecepatan-kecepatan di masing-masing sektornya gitu. Dan kalau di pertandingan nanti salah satu hal yang harus diwaspadai itu serangan balik dari Persis itu. Oke, terima kasih Kang Fer atas waktunya. Iya. Oke, pemirsa, itu dia podcast kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan podcast Injury Time. Jangan lupa terus saksikan podcast Injury Time hanya di tvOneNews.com.